Salam, selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada pada hari ini, Minggu tanggal 4 April 2021, kita merayakan Hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-12. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Pada minggu hari ini kami memperingati dan merayakan Hari Paskah kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dalam suasana yang masih penuh dengan kesederhanaan, kami belum dapat beribadah di gereja kami GKPI Tangerang ini. Biarlah ibadah Paskah kami di rumah masing-masing boleh membawa sukacita dan kami boleh merasakan dan merayakan Paskah di tahun ini dengan gembira. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu untuk menjadi sukacita, damai dan sejahtera melalui perayaan Paskah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu terambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ke-12 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada Minggu Paskah
hari ini Yesus bangkit. Anak-anak sekolah minggu, apa arti kebangkitan Yesus bagi hidup dan kehidupan kita? Bagaimana ciri orang yang sudah dibenarkan melalui kebangkitan Yesus? Dan bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur atas kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus? Tuhan Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini karena Allah begitu mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dapat terjadi ketika Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia ini, melaksanakan misi, rencana Allah menebus umat manusia dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan dengan demikian juga dia menampakkan diri dengan kebangkitannya pada hari Paskah. Karena itu sudah dikatakannya bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Itu yang dikatakan dalam ayat ke-7 tadi, Lukas pasal 24. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan, ya dan amin, dan tidak pernah gagal dalam misi dan kedatangannya. Dan itulah yang diwujud nyatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit, hidup dan mengalahkan kematian. Hidup kekal dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, arti makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita adalah kita mendapatkan pengharapan yang baru, iman yang dikuatkan, iman yang diteguhkan, bahwa iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia karena Dia bangkit. Karena itu anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersorak-sorak, bersuka cita karena Dia telah menang. Karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini dan hari-hari yang akan datang, dengan bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan atas kebangkitannya, dengan mengucapkan syukur karena kita mau melaksanakan apa yang diperintahkannya, mengucapkan rasa syukur dengan rajin menolong sesama kita, rajin menolong orang tua kita di rumah masing-masing. Bahkan ungkapan rasa syukur atas kebangkitannya kita perlihatkan itu. Kalau anak-anak sekolah minggu yang sudah bersekolah, kita ungkapkan itu dengan rajin belajar, rajin mencari ilmu-ilmu yang baik untuk masa depan kita di tengah-tengah dunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena itu, biarlah kita merayakan hari raya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini dengan terus mengucap syukur, bernyanyi memuji Tuhan, rajin menolong sesama, dan tentu rajin beribadah dan rajin belajar. Selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Selamat Paskah, Tuhan bangkit, Tuhan menang, Tuhan hidup. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang menceritakan bagaimana kebangkitan Tuhan disaksikan oleh orang-orang, oleh
kaum perempuan pada waktu itu, biarlah juga kami, anak-anak sekolah minggu, generasi penerus gerejamu GKPI Tangerang ini, boleh menyaksikan itu dengan rasa syukur kami, dengan ucapan terima kasih, kami bernyanyi memuji kebangkitanmu. Kami rajin belajar, kami rajin beribadah, bahkan kami juga rajin menolong sesama manusia, karena itulah hakikat kebangkitan Tuhan kami, membawa iman, pengharapan, dan kasih kami terus semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati kami yang sedang belajar, berkati kami yang mempersiapkan ujian-ujian tengah semester, ujian kenaikan dan ujian kelulusan. Berkati kami yang bermain bersama-sama dengan adik-adik, kakak kami, orang tua kami di rumah masing-masing. Jauhkan kami semua dari sakit, penyakit, dari kegagalan. Kiranya kami boleh Tuhan berkati dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.